sejalan. Saya buat tahun 91, itu dengan bahan keramik. Kenapa saya membuat dengan bahan keramik? Karena untuk lubang setebal ini pun tidak mudah untuk batu maupun yang lain. Maka saya membuat dengan bahan keramik ini sejalan. Jadi semua orang akan menuju ke atas, tapi dengan jalan, dengan pemikiran, dengan pola dia hidup pasti lain-lain, tapi tetap satu jalan. Untuk ke atas itu satu jalan. Walaupun jalannya nanti kehidupan itu ada susah, ada senang, itu tetap satu jalan. Di Asri waktu itu sekarang menjadi isi tahun 80. Saya dulu lulusan dari Sesri, waktu itu masih Sesri, belum SMSR. Itu sekitar tahun 76. Mungkin Anda belum lahir. Ya, itu 3 tahun menjadi 4 tahun. 4 tahun mundur lagi menjadi 4,5. Jadi saya terus masuk ke Asri waktu itu tahun 80 saya masuk ke Asri. Nah, selain saya sebagai mahasiswa di Asri, saya juga sebagai abdi dalam di keraton. Karya-karya saya yang saya jalani, yang saya buat itu ada beberapa tentang makna-makna yang ada di keraton. Jadi semua mengarah, kalau seniman itu mengarah maju, kemajuan, saya malah dari belakang saya angkat ke atas, seperti Ojo Dumeh, terus surga di telapak kaki ibu, itu ada juga beberapa, tapi batu itu. Untuk pameran yang ulang tahun API ini saya membuat dari keramik, biar agak beda lah, tidak semua dengan ini kan udah banyak batu maupun yang lain. Saya membuat sesuatu yang lain. Islami. Jadi saya membuat ini dengan tema atau judul Gema Tanah Jawa. Jadi gemanya agama yang ada di Indonesia, Islam lebih besar dari agama yang lain. Jadi tetap 3 agama itu saya munculkan. Seperti yang di atas itu stupa itu Hindu Buddha. Terus ini Kristen, Islam, Katolik. Yang ini Islam. Jadi gemanya Islam lebih besar di tanah Jawa dengan agama-agama yang lain, karena ini penyebarannya dari Wali Songo, Sunan Kalijogo. Jadi konsep saya memang mengangkat persatuan agama yang ada di Indonesia. Bahannya apa? Batu, dari batu andesit. Jadi semua tujuannya sama, satu, Allah. Tahun berapa? Ya, ini sebetulnya karya tahun 9, agak lupa ya tapi. Udah lupa, tapi ini dibesarkan, karena dibesarkan dulu kecil. Oh. Hasilnya kecil, terus ini orang rasa domongnya untuk proyek Mbak. Sampean itu menarik sekali. Jadi multi talent. Dari
karya-karyanya 3 dimensi, ada juga yang 2 dimensi, bahkan akhir-akhir ini sering tampil sebagai vokalis. Itu gimana konsep berkesenian Bung Yami itu? Ya sebetulnya waktu SMA kan saya seneng ngamen dulu, ngamen sama teman-teman di Malioboro. Terus saya membentuk grup di Sesri itu, Rese namanya. Terus beralih ke Sinten Remen, Susah Tidur. Banyak sekali grup saya itu sebetulnya. Nyanyi itu kan cuma sebagai apa ya? Bukan sebagai pelarian, tapi ungkapan dari hati saya, pengen aja nyanyi saya. Ternyata ya orang bilang saya bisa nyanyi, tapi sebetulnya saya tuh nggak tahu nada. Lucu dah. Ada yang bilang, nadanya apa? Nggak usah. Terus kemudian aku nyanyi. Ternyata apapun bisa. Saya pernah juga juara keroncong. Oh ya. Juara 1 nyanyi keroncong, itu malah lucu lagi itu. Oh, saya tak pikir ya orang mungkin tak dapat juara. Oh, tokoh-tokoh keroncong banyak sekali. Kalau datang, C, D, G, saya apa mas? Manut kowe, saya bilang gitu. Oh, aneh ya, ternyata di panggung pun itu masuk final, terus saya cuma 6 orang. Saya paling belakang itu. Nah, paling belakang itu yang sudah peserta yang sering nyanyi itu gaya tuh. Bar nyanyi, wah, geglek Bali. Mulai saya ya, wah, iya. Dedek itu, apalagi itu pakai seragam korpri waktu itu. Mempeng no, saya ya pegawai negeri. Ceritanya. Nah, terus habis itu nyanyi itu saya mau pulang. Dundang saya itu sama tukang parkir, mas, kayak dundang gue juara siji. Kaget saya. Juara keroncong waktu itu ya. Nah, terus saya mulai seneng menyanyi, kesana kemari diajak nyanyi teman-teman, ya nyanyi iso. Sampai kemarin itu terakhir saya ikut Sinten Remen itu, saya sebagai di situ juga sebagai vokalis sama Jadu Ferianto, sama Silir, sama Soima, ganti-ganti lah di situ. Nah, terus habis itu saya berkarya lagi, saya harus keluar karena saya pegawai negeri bolos itu lah yang nggak enak. Saya jadi pegawai negeri Raja ya sampai pensiun sampai hari ini, dan saya tetap berkarya, ya lukis, ya abdi dalam. Nah, terus saya juga nyanyi, pegawai negeri, ngajar di Museum Avandi, saya ngajar anak-anak. Sampai waktu tahun berapa itu pernah ada tamu dari Jakarta bilang, mas, itu caranya bagi waktu gitu. Nah itu loh. Nah, saya yo ngalir aja. Kemudian pas waktu ini mulang ya mulang. Waktu lihat di dalam nang keraton sowan ya sowan. Ke kantor ya ke kantor. Tapi alhamdulillah sampai pensiun sampai hari ini. Semuanya lancar. Ngalir aja. Adakah kalau pesan buat teman-teman perupa, khususnya mungkin secara umum ya pekerja seni, baik seni pertunjukan maupun seni rupawan, bagi Bung Yami, saya anggap ini sebagai seniman multi talent yang tetap sehat begitu. Ada lagi Mario Teguh, pernah wawancari saya, nyari saya, karena dia mencari seseorang sing katanya multi, apa-apa iso, gitu loh. Saya ketoprak bareng. Pernah jadi wayang, jadi wayang itu lucu lagi. Terus kesuwen, tadi Adipati sopo waktu itu ya, nonton manggung tuh lek main, linggo kesuwen, wah layarnya ditutup, saya rasa ngadep, ayo mangkat toh, saya nggak mangkat. Kamu geringgingin rasa ngadeg. Sampai ditutup layarnya, saya dusung. Apa mas? Wah rasa ngadeg aku. Besok meneh aku sebagai tadi wayang. Akhirnya saya ngetoprak apa itu, ikut dagelan-dagelan itu. Kalau menurut saya untuk teman-teman, yang penting semangat dan apapun dikerjakan. Udah nggak peduli itu bahan opo-opo, yang penting Anda bisa happy, bisa mencurahkan pemikiran atau mungkin ide-ide yang ada di situ. Jadi jangan takut, nggak ada namanya salah itu, nggak ada, elek ya nggak ada sebetulnya. Begitu ya. Yang penilaian kan orang lain. Saya booming tahun 90, karya saya habis. Malah kaget aku. Asih waktu udah dipesen. Jadi apa saya nggak tahu. Tapi memang perjalanan saya agak unik. Saya pernah pameran di Bandung. Liane Dogo Karya wis dadi apik-apik. Saya masih bawa batu. Bingung panitia, mas di karyamu masih batu. Terus di situ saya tata.
Di situ buat apa pameran itu kan 7 hari 5 hari jadi. Malah menjadi ikon. Oh gitu ya. Wah jadi apa ya? Wah pada nunggoni akhirnya ya pengestune Pak Haji. Luar biasa. Nah, terus mungkin juga gitu. Kok lukisan pemandangan realis ya alhamdulillah saya juga bisa lah seperti itu. Tapi saya kok pengen sesuatu yang lain. Kemarin itu saya membuat cuma semut. Semut satu kecil itu. Ini malah unik, orang-orang jadi ikon itu, jadi bengok para Buyami semut. Semua itu teman-teman ya nggak apa-apa, itu memang istilah monggo lah. Nah, itu saya seneng kayak gitu itu. Jadi saya ingin mencoba sesuatu tapi yang lain. Bukan seperti teman-teman ini, kreativitas waktu sebetulnya. Kenakalan saya di situ. Jadi jangan takut nakal. Nakal itu tidak berarti nakal terus ngerampok, itu jangan. Bukan ya? Itu kreativitas yang muncul. Insya Allah nanti teman-teman bisa seperti itu. Untuk terdekat ada agenda di mana? Pameran di Jeneng. Dekat Panembahan itu loh, dekat Panembahan. Nanti ada itu Suryo apa ya, Kalawang apa itu. Saya nanti di sana juga, sama nanti 50 tahunnya Aswar juga ada di sini. Itu ya saya siapkan karya-karya itu. Tapi ya sampai sekarang belum jadi. Sampai saya dibilang, "Wah, gambar cepet ya, orang nganti sak jam betul-betul dadi." Itu karena ide tadi, ide nakalnya itu sebetulnya. Dan tanggung jawab. Jadi jangan sekedar cuma ini ide, tapi ada tanggung jawab. Itu gawe ngene karmu apa? Jawab itu. Nah, kalau itu tidak menjawab, sekarang itu menjual contong ya. Ya toh, soal karya saya no problem lah. Apalagi karya teman-teman itu banyak banget, bermacam-macam. Saya salut itu sebetulnya, tapi bisa menjawab lah. Menjawab tentang karya itu apa, karpe opo, konsepnya apa, ya itu penting sekali sebetulnya. Gitu, oke. Oke, makasih Bung Yami, sukses selalu.